Hey, what's up guys, jumpa lagi dengan gue Zan di channel Iconic Cars. Kali ini gue bareng lagi nih dengan Bro Jedi. Apa bro, apa kabar? Halo, baik. Ya, ini konten kedua ya, tentang benar. Civic Wonder atau SB3. Nah, tapi kali ini gue pengen bikin agak berbeda nih. Oke. Lebih ke arah tentang mobil Civic Wonder ini sendiri. Ya. Nah, yang pertama nih, Civic Wonder kan lahir tahun berapa? 86 ya? 84. 84, sorry. 84 sampai 88. 87. 87 ke 88, 87 kan belum ada si Nova ya? Belum. Nah, Nova 88. 88. Jadi Wonder tuh 84 pertama. Pohon pertama punya gua nih. Ya. Ini Produksi 84. Nah, Generasi pertama berarti ya? pertama banget. Terus 84, 85, 86, 87. Jadi kalau yang lebih baru tuh yang 86, 86, 87 ada beberapa detail yang beda. Oh, Kayak gitu. punya si Dimas yang lebih baru tuh. Lebih baru dia ya? Dia 86 apa 87 deh. Oke. Berarti 87 ke 88 itu ngabisin. Ya kali ya, kira-kira gitu ya. Ngabisin 88 si keluar Wonder itu. si Nova soalnya. Si Nova, ya kan biasanya tuh nggak awal tahun banget ya. Ya. Mungkin bulan-bulan keberapa, nah baru si Nova keluar. Nah ini stok terakhir nih berarti Ya, nih ya. kira-kira gitulah. ngabisin. Nah, berarti SB3 ini kalau orang mungkin lebih banyak taunya Estilo ya. Ya, paling terkenal. Ya, paling terkenal Estilo. Jadi sebelum Estilo itu ada Nova, Ya. habis itu baru SB3. Ini generasi keempat ya? Enggak, ini Civic generasi ketiga. Ketiga malah ya? Nah, Ketiga. jadi dua sebelum ini bentuknya ya lebih klasik lagi Bulet lah. ya. Masih belakangnya begitu. Punyanya si Kartika siapa? Ciro Civic. Ciro Civic. Ciro Civic apa tuh si Excellent ya? Ya, dia punya juga Civic yang kan dia punya Wonder. SB juga punya? Yang sebelum Wonder juga punya dia. Punya juga dia? Punya. Gue lupa yang Civic pertama apa Civic kedua gitu. Pokoknya yang lebih tua dari Wonder ada. Iya. Ya, yang itu, yang si Excellent itu yang dia punya. Iya, yang warna Excellent. kuning ya kalau nggak Iya, salah. yang apa broken white gitu, Iya. yang agak-agak kuning gitu dia. Iya. Itu zamannya dulu tuh bokap gue tuh pakai ceret, mungkin zaman-zaman Oh, itu ceret. tuh. Ceret lampu Daihatsu, bulat Daihatsu tuh dulu ceret ya. kan? Ya, betul. Iya, tahu. Nah, lu udah pakai berapa tahun nih? Ini gue angkat pas pandemi ya, biasa ya. Orang banyak banget kan hobi yang muncul pas pandemi. Pas pandemi ya. 2021 gue belinya nih. 2021 lo beli. Waktu itu range harganya berapa tuh pasaran waktu itu? Waktu itu gue nyari di OLX. Nyari di OLX. Unit yang gue beli Iya. nih waktu itu 23 juta. Surat lengkap, pajak telat 1 tahun doang. Oh, pajak telat 1 tahun. Pajaknya berapa nih? Coba tebak berapa kira-kira? Mungkin 800-an kali ya. 500.000 pak. 500.000. Masih lebih mahal NMAX. Lebih mahal NMAX ya? Masih lebih mahal pajak NMAX. Gokil. 500.000 dapat mobil ya, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Pajaknya tiap tahun ya. Kalau Pakai nggak kepanasan nggak kehujanan, belum tentu. Oh, belum tentu. Tergantung nasib, mesti Iya, lu. kalau AC mati kepanasan. Hoki-hokian, iya. Kalau bocor kehujanan juga ya. Iya, pernah ngalamin soalnya. Pernah ngalamin. Pernah. Dulu waktu itu berarti lo ngangkat ini dengan kondisi 23 juta bahan ya berarti ya? Bahan atau kondisi gimana? Bahan mesin sih hidup. Waktu Mesin itu hidup. gue bawa dari gue ngangkat di Ciledug waktu itu. Gue coba restore mesinnya di bengkel temen di Parung Bogor. Oh, di Parung. Oh, Gak jauh mogok tuh. bener. Gak mogok tuh. Nggak mogok? Dari Ciledug sampai Parung gak mogok. Oh, berarti tapi dari deg-degan. Ini kayak film horor nih ya, Iya. mogok kayak gitu. Tapi itu ujian pertama tuh ya. Yoi, nyampe ternyata. Nyampe ternyata. Berarti dari Ceduk langsung lu lempar ke Parung tuh. Gue bawa pulang dulu. Oh, bawa pulang. Semingguan lah. Semingguan. Foto-foto dulu Oh, iya, gitu iya, kan, iya, iya. cuci-cuci. Mobil baru ya. Iya, akhirnya bawa ke Parung. Bawa ke Parung. Berarti yang awal lu lakuin itu adalah lu restore mesin dulu nih. Iya, waktu itu turun mesin, Turun mesin. rapi-rapiin. Dan begitu tahu bengkelnya bilang nih yang rusak ini nih, gue makin kaget. Hah, kok gue bisa nyampe Parung ya? Gitu. Kok bisa ya? Iya. Dengan kondisi mesin kayak gitu ya, Iya. segitu rusaknya, tapi lu bisa sampai ke Parung. Nah, kalau body waktu itu kondisi gimana? Wah, body juga waktu itu kalau Om tahu mikrolet nggak di Jakarta Barat ada kan? Nah dulu warnanya biru mikrolet. Oh, tadi ya biru mikrolet. Jadi Iya, mungkin iya, iya. owner sebelumnya konsepnya pengen kayak biru spoon gitu. Biru spoon, Nah, tapi biru pengennya angkot. jadinya biru mikrolet. Iya. Itu warna. Ya, Terus dari kalau warna. kondisi ya lumayan kayak mobil Flintstone lah. Jadi ada bolongnya. Jebol gitu. lantai ya. Wah, ada penyakit itu. Tapi untungnya nggak muat kaki, enggak sih. Jari kaki muat tapi. Ya, tapi tikus-tikus bisa masuk Bisa dong. banget, bisa banget. Berarti kondisi body butuh restorasi itu berarti. Betul, Tapi kenapa lu pertama lu lakuin mesin dulu? Karena waktu itu gue pikir minimal gini deh, minimal gue pakai nggak mogok gitu ya. Jadi itu dulu supaya aman pikiran dulu. Berarti konsepnya lu restorasi sekalian lu pakai ya? Sekalian gue pakai. Sekalian lu pakai ya. Jadi ada duit,
cicil rapihin, Nggak gitu. gue sekaligus semua nginep terus pulang langsung rapi, enggak. Iya. Berarti awal mesin kira-kira habis berapa tuh? Ini Ya, jujur waktu itu nggak langsung beres ya. nggak langsung beres. Nggak langsung beres, Om. Jadi pas gue bawa pulang kayaknya udah enak, cuman ada lagi ini itu yang ternyata belum kesentuh gitu. Mungkin kalau total sampai kondisi sekarang tuh 9 kali. 9 jutaan untuk sampai refresh. Berarti udah banyak yang diganti tuh ya kalau untuk 9 juta ya. Piston segala macam tuh ring udah pasti ganti tuh ya. Waktu itu memang pas kondisi diangkat yang di parung dibongkar itu klep bocor. Piston bengkok, kalau gue lupa deh. Kayak itu benar tuh, kok bisa ya nyampe? Makanya gue makin tahu, kok bisa nyampe parung gitu. Kok bisa nyampe ya? Iya. Terus berarti selang-selang diganti semuanya. Betul. Radiator ganti. Tapi itu bertahap ya? Bertahap. Bertahap, nggak yang tiba-tiba lu harus nyiapin duit dulu 9 juta buat mesin nggak ya? Tadi mesin itu udah termasuk AC? Belum. Belum. Jadi waktu gue angkat itu kondisinya AC-nya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada AC. Nggak ada. Karena standarnya ada yang nggak pakai AC ya? Harusnya ya ada. Harusnya ada. Oh, dicopot kali ya? Udah rusak semua. Jadi pas gue nyalain kipas doang, Mbak. Kipas doang, kagak ada. Tapi kompresor ada posisinya? Gue lupa deh. Kalau nggak salah nggak ada juga. Nggak ada kompresor juga? Nggak ada. Pokoknya waktu itu AC tuh bener-bener beli full lah. Lu beli satu set lah ya sama kondenser segala macam. Oke. Jadi Lu ganti semuanya. Baru buat mesin doang. Baru mesin toh. Kira-kira AC mungkin 3 sampai 5 jutaan kali ya? 5-an lah. 5 jutaan ya waktu itu ya, full set. Kalau untuk AC kayaknya rata-rata sama lah ya. Mau mobil tua, mobil 90-an juga sedikit banyak sama harganya ya. Gitu, nggak bisa diharapin mobil tua nih AC-nya murah, nggak bisa. Karena kan kompresor itu tetap mahal ya. Terus apa lagi nih Pak? Setelah mesin kelar, apa lagi yang lo lakuin nih? Setelah mesin udah lumayan sehat, pastinya nggak betah kalau suara knalpot standar kan. Bener, adem gitu. Apalagi mobil hobi ya. Bener. Nggak seru ya. Bener, mobil hobi kan gitu. Jadi ya gue otak-atik dikit. Di bagian mana nih Pak? Full sih kalau knalpot. Oh, knalpot. Lu knalpot lu ganti? Full. Karena kebetulan mobil tahun ini juga kan sebenarnya belum ada katalik kan. Oh, belum ada katalik converter ya. Juga nggak ada. Gitu. Jadi sebenarnya ketika ganti itu suaranya nggak berubah banget kayak mobil-mobil yang udah ada katalik-kataliknya dilepas kan. Gitu. Jadi tapi gue ganti juga sih full. Jadi dari header, front pipe, pipa kolong, center pipe, gue kasih resonator tapi terus belakangnya gue buat pipa los keluar kiri kanan. Gitu. Lu bikin kiri kanan ya. Tapi karena meskipun belakang nggak pakai muffler, tapi di tengahnya gue pakai resonator agak gede, jadi suaranya tetap ngebas cukup ngebas dan adem sih, nggak yang ngeblar gitu. Nggak ngeblar. Oh ya. Jadi kalau straight aja kan jadi ngeblar banget kan. Betul. Jadi ngeganggu lah ya. Gitu. Iya. Ada resonator di tengah, jadi juga suaranya nggak terlalu masuk ke dalamnya. Lu pakai apa nih knalpot? Kalau di depannya gue pakai Ironcraft, header, front pipe, center pipe, resonator Ironcraft. Tapi kalau belakang kan emang pipa doang. Iya, pipa doang. Pipa doang. Oh, pipa aja. Lu cari pipa umum bisa lu pasang. Lu pasang di Ironcraft juga nih berarti? Betul. Oke. Tapi asik ya. Kayak lambo-lambo gitu knalpot dua. Lambe nih. Lambe nih. Nah, untuk bodi sendiri lu waktu itu rapiin berapa, Pak? Bodi waktu itu gue rapiin 15 juta. Jadi dia kerok total. Yang lantai bolong ditambal, kasih plat baru, cat baru. Cuma jujur itu juga nggak perfect. Nggak perfect. Jadi begitu pulang lewat berapa minggu baru kelihatan ya beberapa poin yang kurang puas lah. Iya. Habis itu lu balikin lagi atau lu cari tempat lain? Itu gue cari tempat lain. Cari tempat lain. Udah cukup lah ya di situ berarti. Cukup lah. Berarti 15 juta itu termasuk lumayan murah loh. Kalau ngelas ya? Iya, benar. Iya, kerok, habis itu lu ngelas. Cuma nggak perfect. Iya, nggak perfect, tapi ya makanya kadang-kadang bengkel cat ada yang di sini murah, di sini kok mahal banget. Murah itu relatif sih sebenarnya. Benar. Kayak lu apalagi cat ya. Kalau gue pribadi nggak terlalu berani yang murah-murah banget gitu. Karena lu ngecat itu kalau bisa sekali. Bener. Gitu. Kalau misalkan lu ke bengkel yang agak murah terus ngelasnya natnya nggak ketemu, itu kan PR banget. Bener. Ya kan. Terus selanjutnya kaki-kaki habis berapa nih Pak? Nah, kaki-kaki itu ajaibnya ya. Sebenarnya kaki-kaki tuh bisa dibilang gue hampir nggak ada yang restorasi. Tapi emang gue jajan aja. Oh, lu cuma iseng doang berarti. Busing-busing aman semua? Masih aman sih. Ya beberapa ganti lah, cuma gue nggak inget persis. Tapi intinya PR-nya nggak sebanyak body sama mesin. Gitu. Oh gitu. Cuman lu iseng pengen lu bikin fitment lah ya gitu. Pelak ganti berarti nih ya? Pelak tadi nggak ini ya? Nggak. Jadinya pas ngambil tuh bukan velg orinya juga, bukan velg bawaannya. Pakai velg yang kurang enak dilihat lah ini. Akhirnya lu ganti, lu fitment.
udah fit semuanya, kaki-kaki. Habis berapa nih kaki-kaki kira-kira Pak? Untuk bikin sampai kayak gini nih. Jadi termasuk velg sama ban ya? Di luar dah, di luar dari velg sama ban lah. Kalau di luar dari velg sama ban sih, berarti hitungannya kayak cuma shock. Per ganti kan nih? Per ganti. Sama jasa fitmentnya lah untuk nurunin segala macam. Mungkin nggak nyampe anggaplah 3 lah. 3 jutaan. Oh standar. Soalnya depan kan dia pakai batang torsi. Nggak ada yang diganti sebenarnya, cuma ganti shock doang. Ganti shock batang doang. torsi kan cuma diputer doang. Ya diputer doang ya. Iya, jadi hitungannya ya cuma per belakang, shock. Udah itu aja ya? Jasa apa? Gue chamber kan soalnya. Oh lu chamber udah ya. Itu doang sih. Berarti kira-kira habis berapa tadi itu? Habisnya udah lebih dari bahannya lah pokoknya. Iya. Mungkin ada 30-an ada kali ya? Ya mungkin kalau dihitung semuanya ya? Sama lu perintilan-perintilan segala macam. Iya. Kira lu berarti habis 30-an, 50-an lu dapat mobil kayak gini. Dan harga pasarannya sekarang juga 40 sampai 60-an kalau nggak salah ya. Sekarang ini ya dengan kondisi oke ya. Tapi itu yang masih mostly tuh masih OEM bukan yang modifan kayak gua gini ya. Iya. Itu yang udah kondisi lumayan seger sih kalau yang harga segitu. Model kayak punya si Dimas kali ya. Iya. Ya Dimas kan full ori tuh dia bikin itu konsepnya. Dan Dimas tuh beruntung karena owner sebelumnya yang unit dia itu memang pedagang perintilan Wonder. Oh, jadi dia punya stok. Iya, jadi dia terima tuh udah kondisinya udah bagus. Udah manis lah gitu. Ya. Nah, untuk interior sendiri apa yang lo rapin? Nah interior tuh karena gue dapatnya kondisi bahan dan gue dari awal ngangkat ini emang rencana nggak pengen nge-restore ke OEM gitu kan, pengen bikin gaya gue sendiri. Jadi kalau lo lihat nanti sebenarnya tuh gue trondolin gue trondolin jadi door trim tuh udah nggak ada. Gue cuma bikin pakai papan dilapis kulit sintetik gitu. Terus jadi belakang juga nggak ada jok. Ya, anak lu nih gimana nanti? Gue taruh bin bag. Oh iya, taruh bin bag. Gue suka tiduran situ baca buku. Malah enak ya? Iya. Depan ganti jok semi bucket. Bikin semi bucket ya? Berapaan itu sekarang? Waktu itu gue belinya sekalian pas gue nginepin di Parung soalnya. Soalnya yang jual di Bogor. Dia lagi diskon bulan puasa itu 3,5. 3,5 juta. Sepasang apa satu? Sepasang. Udah sama rel, udah dipasangin. Lumayan lah ya. Oke, lu dapat penampilan racing nih ceritanya. Terus lu strut bar nggak pakai ya? Strut bar belum. Cuman belakang aja nih. Ya kebar aja cuman di pilar ya. belakang doang. Supaya lebih rigid sedikit lah ya. Sama manis-manis sedikit. Ya, manis. Ini lebih ke arah manis nih. Tapi sebenarnya harus dirigitin lagi. Biasanya udah melintir-melintir kan sih. Kalau mau maksimal sih iya. Nah, sekarang Jet nih buat teman-teman nih ya, kalau misalkan pengen kepikiran pakai Wonder, apa sih yang harus diperhatiin awal? Kalau pengen beli nih? Ya, dari pengalaman gue sendiri ya, Wonder tuh dari pengalaman apalagi pertama dari faktor usia ya. Berarti kan udah genap 40 tahun nih kira-kira kan. Kropos tuh udah hampir pasti ada lah. Udah pasti. Gua rasa semua mobil lah. Betul. Kecuali emang udah pemilik sebelumnya udah merestorasi, gua rasa dalam kondisi natural pasti udah ada kropos. Nggak mungkin kalau nggak ada. Mesin juga ya umur lah ya. Kalaupun lo pakainya baik-baik pun, rapi pun kan umur 40 tahun pasti bermasalah juga. Kita 40 aja udah agak goyang lah. Bener. Apalagi ini dihajar terus ya. Iya, betul. Perlu restorasi juga. Bener. Kaki-kaki juga sebenarnya ya terkenal lemah juga sih. Terkenal lemah juga ini ya. Berarti harus jadi concern juga tuh kaki-kaki. Betul. Gitu. Apalagi kalau misalnya lo cari nyaman ya. Iya, benar. Kalau gua kan emang bukan cari nyaman. Cari nyaman di mata doang, bukan cari nyaman dipakai. Bener. Kalau cari nyaman dipakai sih pasti ya lo banyak banget PR-nya sih. Mendingan lu cari bahan terus lu restore atau beli jadi? Spesial untuk Wonder aja. Wah susah sih jawabnya. Kalau dari selera gue pribadi, karena gue bukan pengen main OEM, jadi gue malah lebih seneng cari bahan. Karena gue bisa ngebentuk sesuai mau lu ya. Tanpa merasa sayang ngebuang barang OEM-nya kan. OEM-nya jelek ya, lu buang lah, gantilah gitu. Kan terutama kalau mau yang main OEM, barang interiornya sih. Interior ya. Yang susah interior ya. Copotannya pun udah pada jelek ya. Betul, banyakan begitu. Jadi kalau emang main OEM, mungkin pertama yang dilihat ya interiornya ya. Karena kalau body kan bisa di-restore, mesin bisa di-restore. Interior susah. Interior lo mau nyari kemana? Kisi-kisi AC aja nyari udah susah ya kan. Ya. Terus apa lagi nih kira-kira yang harus lo perhatiin? Pajak dan segala macamnya kan udah ketahuan murah nih. Murah banget pajaknya udah 500.000 aman lah. Gitu. Untuk mesin berarti tinggal perhitungan refreshnya aja berapa. Berarti kita mentokin sekalian aja ya. Rekomen nggak pakai Wonder ini? Mungkin kalau dari
pengalaman sendiri ya, pakai unit punya gue sendiri dengan kondisi seperti ini, kalau memang buat nongkrong-nongkrong asik. Buat nongkrong asik. Khususnya kalau yang setahu gue di Jabodetabek nih, soalnya SB3 nggak banyak ya. Nggak terlalu Jadi banyak. banyak banget orang tuh pasti nengok gitu. Iya, Beli apa iya. nih gitu. Lumayan neck breaker ya, Bener, apalagi kondisi lu rapi. Nah, ya, benar. tapi kalau misalnya pakai harian, Nah. again tergantung unitnya. Kalau Iya. punya gue sih buat harian capek, jujur aja. Tapi lu ada mobil lain selain ini? Ada. Ada. Berarti ini lu nggak pakai buat Enggak. Ini cuma harian buat ya? ketemu lu aja om. Kalau nggak dibawa ya? Panasin aja di garasi. Iya. Buat harian berarti untuk modif kayaknya semua mobil kayaknya nggak rekomen lah ya. Iyalah. Cuman kalau lu memang OM look, terus juga semua lu refresh buat harian oke lah ya berarti. Oke. Ya. Dan bentuknya nggak bisa dipungkirin manis memang. Bener. Gitu, kotak-kotak klasik gitu. Nah, selama berarti 2019 ya? 2021. Oh, 2021, sorry. Kira-kira udah 4 tahunan lu pakai ini ya. Ada nggak yang aneh-aneh lu selama pengalaman lu pakai ini? Ada banget. Ada banget ya? Jadi yang gue inget beberapa nih ya, waktu itu setelah mesin udah lumayan sehat gitu, Iya, udah iya. nggak mogok, tapi si indikator bensin gue tuh emang tidur. Hmm. Jadi gue nggak tahu nih bensin gue sisa berapa kan. Pernah satu kali mau keluarin dari rumah nih, Iya. keluar garasi gitu, lah mogok. Nah. Untung mogok ke depan rumah Iya. coba. Tapi jadinya nyangsang gitu mobil gue. Nyangkut. Kagak bisa masuk ke garasi, Iya. kagak bisa gue parkir. Gara-gara nggak Ternyata bensin habis ketahuan. doang. Nah, yaudah akhirnya beli. Beli bensin. Tuh, terus urusan pajak tuh pernah lucu juga. Kenapa tuh? Pajak? Jadi pas gua ke Samsat, Ah. petugas yang lagi on duty tuh Iya. Gen Z. Iya. Dia bingung pas gua mau bayar pajak. Ah, ini motor apa mobil, Pak? Kok 500.000 pajaknya gitu. 500.000. Dia bingung. Terus gua ajak ke depan, ini mobil, Pak. Hah, baru pernah lihat mobil apa tuh? Gen Z. Nggak pernah tahu Iya, dia. iya. Tapi lumayan jadi menyenangkan juga ya buat Iya, anak-anak jadi mobil bahan ya. ngobrol kan. Iya, benar. Sama itu pernah tiba-tiba hujan deras, kok di dalam ikut basah. Ternyata kaca depan bocor gitu. Bocor. Masuk air. Jadi dibilang hujan nggak kehujanan, Iya enggak ya? itu yang tadi gue bilang, belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu nggak kepanasan, nggak kehujanan. Iya benar. Nah kan ini mobil nih semau lu lah lu Betul, bikin nih. betul, Tapi lu pasti ada ini dong reference lah. Betul. Nah, reference lu kemana nih Inspirasi. arahnya nih? Jadi kalau gua nih sebenarnya jelas bukan OEM ya. 12. Type R belum ada waktu Enggak, itu. betul. Belum ada juga. Jadi emang kiblat gua banyak terpengaruh dari Kanjusoku. Oh, Kanjusoku, Dari oke. Street Racers di Street Osaka Racer, sana. iya. Tapi gue sadar diri karena mesin juga kan mesin Iya, standar ya. mesin standar ya. Jadi gue nggak pol-polan race look juga, malu pak. Iya, Mesinnya benar. mesin pelan gitu Iya. kan. Jadi makanya gue colok aja velg lebar, terus gue chamberin. Kalau race benar kan nggak kayak gitu Iya, ya. nggak mungkin, gitu. nggak Pasti bisa. kan malah Iya, jadi lemot benar. dong. Gitu. Benar. Cuma beberapa bagian gue bikin pakai inspirasinya dari Kanjusoku. Dari Kanjusoku itu ya. Kalau misalkan lu bikin racing look banget tapi mesin standar nggak asik. Thanks, Tapi Pak. lu pasangin ban kelihatan ini sporty tapi style doang. Betul. Iya. Kalau pengen racing banget ya K24 pasang. Aduh. Tapi ntar mesinnya dulu yang maju. Iya. Bodinya ketinggalan. Oke, Om Jedi. Sip. Nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol secara detail nih. Mobil Om Jedi nih. Secara detail bakal ngejelasin apaan aja nih yang diganti nih. Jangan lupa follow Instagramnya Om Jedi. Kalau mau tanya-tanya tentang SB, boleh banget. Kalau mau tanya-tanya tentang Ironcraft, knalpotnya juga boleh banget. Kebetulan Pertanyaannya jangan susah-susah ya. jangan susah-susah ya. Gimana caranya bikin SB saya suaranya kayak F1? Nah, bisa nyerah. Nyerah. Pasti saya blok WhatsApp-nya. Enggak bercanda. Jangan lupa juga follow Instagramnya Iconic Cars, banyak banget info-info di sana. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.